Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aliani Ahmad dengan NIM 1992 142025 nomor urut 50 dari Prodi Akuntansi S1 kelas A Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai tugas satu penganggaran, yaitu membuat rencana anggaran masing-masing selama 1 tahun untuk memenuhi ujian tengah semester. Berikut penjelasannya. Sebelum kita melangkah ke pembahasan tugas satu ini, kita harus mengetahui dari konsep penganggaran itu sendiri. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penganggaran. Penganggaran juga biasa disebut dengan budgeting, yang merupakan proses penyusunan rencana keuangan untuk sebuah organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja. Dan biasanya itu atau umumnya dilakukan selama 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Nah, penganggaran juga biasa disebut dengan perencanaan laba atau profit planning. Penganggaran itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan sebuah organisasi yang umumnya meliputi yang pertama itu perencanaan strategi, penyusunan program, dan yang terakhir penyusunan anggaran. Nah, yang pertama itu perencanaan strategi, yang dimana perencanaan ini merupakan long-term planning atau perencanaan jangka panjang dan berkisar sampai dengan 25 tahun. Nah, dalam perencanaan ini, organisasi membahas mau dibawa kemana organisasi tersebut dan strategi-strategi apa untuk mencapainya. Nah, dalam perencanaan strategi juga ini dibahas pula mengenai visi dan misi serta sasaran, target, dan goals untuk sebuah organisasi. Nah, yang kedua ada penyusunan program. Nah, dalam penyusunan program ini biasa disebut dengan medium term planning atau perencanaan jangka menengah, yang dimana waktunya itu berkisar 5-10 tahun. Dalam penyusunan program ini berfungsi untuk membahas dan menentukan kegiatan-kegiatan apa saja atau program-program apa saja yang dilakukan dalam usahanya untuk mencapai tujuan anggaran yang telah ditetapkan. Nah, barulah yang ketiga ini merupakan penyusunan anggaran, yang dimana ini merupakan perencanaan jangka pendek atau short term planning. Ini berkisar sekitar maksimal 1 tahun. Dan dalam penyusunan anggaran ini dibuatlah rencana-rencana keuangan atau rencana-rencana anggaran dalam upayanya untuk memenuhi atau menyesuaikan penyusunan program yang telah dibuat sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tahap-tahap dari penganggaran itu sendiri. Nah, dalam tahap-tahap penganggaran itu terdiri atas 4 tahap. Yang pertama itu tahap persiapan, tahap penyusunan, tahap ratifikasi atau pengesahan, dan yang terakhir ada tahap implementasi dan pertanggungjawaban. Nah, yang pertama itu tahap persiapan. Konsepnya seperti ini pada tahap persiapan, bahwa anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang sebaiknya disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Nah, yang kedua ada tahap penyusunan. Nah, dalam tahap penyusunan ini dibuat rencana-rencana pembelanjaan atau pembiayaan-pembiayaan lainnya, serta rencana pendapatan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada tahap ratifikasi atau tahap pengesahan. Nah, pada tahap ini dilakukan perundingan untuk menyesuaikan antara rencana program dan rencana anggaran. Selanjutnya dilakukan koordinasi, dan yang terakhir itu mengesahkan serta mendistribusikan anggaran kepada pengguna anggaran. Dan yang terakhir ada tahap implementasi dan pertanggungjawaban. Nah, pada tahap implementasi ini dilakukanlah kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelum-sebelumnya. Kemudian setelah itu disusun atau dibuat laporan realisasi keuangan. Dan yang terakhir itu dilakukan analisis variance atau selisih. Selisih yang dimana selisih ini antara anggaran yang telah dibuat atau dirancang-rancang dan anggaran sesungguhnya yang dikeluarkan.
Selanjutnya kita akan membahas tujuan dari penganggaran. Nah, di sini ada 4 utama dari tujuan penganggaran. Yang pertama itu untuk menyatakan harapan ataupun sasaran perusahaan secara jelas dan formal. Nah, ini bertujuan untuk menghindari kerancuan dan juga memberikan arah yang jelas terhadap apa yang hendak dicapai oleh manajemen. Yang kedua itu untuk menyediakan rencana rinci mengenai aktivitas. Artinya di sini rencana rinci agar menghindari ketidakpastian juga. Yang ketiga di sini untuk menyediakan alat pengukur. Nah, alat pengukur ini artinya penganggaran sebagai penyedia informasi terkait perlu atau tidaknya diadakan koreksi. Nah, yang terakhir itu untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Nah, sumber daya di sini itu entah sumber daya manusia, sumber daya kapital, maupun sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait syarat-syarat dalam penyusunan anggaran. Di sini ada 3 yang saya ketahui. Yang pertama itu adalah realistis, artinya sangat mungkin untuk dicapai. Artinya wajar atau real, nyata. Kita harus juga mempertimbangkan situasi, kondisi, maupun kemampuan dari perusahaan sendiri. Tidak boleh melebih-lebihkan saat menyusun anggaran ini. Yang kedua ada luas, artinya tidak kaku sehingga terdapat peluang untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Luas juga di sini diartikan sebagai fleksibel. Yang terakhir ada continue, artinya bahwa anggaran perusahaan memerlukan perhatian secara terus-menerus dan bukan merupakan suatu usaha yang bersifat insidental. Artinya bukan sekali, 2 kali, melainkan terus-menerus. Nah, langsung saja kita membahas tugas 1, yaitu membuat anggaran kebutuhan masing-masing selama 1 tahun. Nah, di sini saya mengambil contoh rencana anggaran sebuah perusahaan jasa. Langsung saja kita ke tabelnya. Dalam tabel ini terdiri dari beberapa kolom, yaitu kolom kode program, nama program, jenis kegiatan, rincian kegiatan yang terdiri dari volume, satuan, harga satuan, dan yang terakhir adalah kolom jumlah dalam rupiah. Misalnya saya mengambil contoh satu program ini, pembelian perlengkapan dan peralatan. Nah, yang terdiri dari beberapa jenis kegiatan lagi. Misalnya di sini pembelian mesin fotokopi, volumenya itu 2 pieces di harga satuan Rp22.450.000. Nah, jumlahnya itu 44.900.000. Begitupun juga seterusnya per jenis kegiatan, kemudian volumenya dikalikan dengan harga satuan, kemudian nanti diakumulasikan menghasilkan Rp39.615.000. Nah, di sini. Itu dia tadi penjelasan dari contoh rincian rencana anggaran untuk sebuah perusahaan jasa. Jadi kesimpulan yang dapat saya tarik pada penjelasan konsep dasar dari penganggaran adalah penganggaran merupakan sebuah proses melakukan estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode waktu tertentu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam satuan atau ukuran moneter. Yang kedua adalah anggaran memiliki manfaat sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, dan berfungsi secara pokok sebagai fungsi perencanaan, pengorganisasian, serta penggerak keberlangsungan sebuah organisasi. Nah, itulah tadi pembahasan materi dari saya terkait konsep penganggaran dan juga pembahasan mengenai tugas 1 dari mata kuliah penganggaran. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan dimengerti, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.